Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama untuk dosen kita, yaitu Ibu Wiwin Wiyanti, SMM. Di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Nurjana. Berikut teman-teman kami, ya ada Sahrani Puspita Dwi, Sukma Katiningrum, Mutia Wardani, Putri Salsabila Jamaluddin, dan Gilang Arianto. Di sini kami akan presentasikan analisis brand awareness masyarakat pada produk kecap Bango. Slide pertama akan dibacakan oleh Mutia. Silahkan. Latar belakang. Latar belakang merek adalah apapun yang memiliki nilai dan asosiasi di dalamnya. Brand merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu produk. Brand dapat menjadi suatu nilai tambah bagi produk, baik itu produk yang berupa barang maupun jasa. Nilai tambah ini sangat menguntungkan bagi produsen atau perusahaan, karena itulah perusahaan berusaha terus memperkenalkan merek yang dimilikinya dari waktu ke waktu, terutama konsumen yang menjadi target marketnya. Selanjutnya, itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui brand awareness pada produk kecap Bango di kalangan masyarakat. Kedua, untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan pada kecap Bango dan mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan brand awareness di kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui minat konsumen pada kecap Bango. Selanjutnya, pengertian merek menurut Andrianto. Menurut Andrianto adalah sesuatu yang dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan. Merek sebagai aset non-harga menjadi komponen yang sangat penting sebab dengan merek konsumen dapat mengidentifikasikan dan membedakan produk yang dihasilkan perusahaan dengan produk kompetitor. Dan menurut Aiker, jika perusahaannya mampu membangun merek yang kuat di pikiran pelanggan melalui strategi pemasaran yang tepat, perusahaan akan mampu membangun mereknya. Dengan demikian, merek dapat memberi nilai tambah pada nilai yang ditawarkan oleh produk kepada pelanggannya yang dinyatakan sebagai merek yang memiliki ekuitas merek. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Salsabila. Peranan kegunaan merek. Yang pertama, sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian, persediaan, dan pencatatan akuntansi. Yang kedua, bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Merek bisa mendapatkan perlindungan properti intelektual. Yang ketiga, sarana menciptakan asosiasi dan makna yang unik yang membedakan produk dari pesaing. Peranan kegunaan merek. Menurut Keller 2003, seperti dikutip Sujiptono 2012, menyatakan bahwa merek mampu memberikan manfaat bagi pelanggan, antara lain, yang pertama sebagai identifikasi sumber produk, yang kedua penetapan tanggung jawab pada pemanufakturan atau distributor tertentu, yang ketiga pengurangan risiko, dan yang keempat penekanan biaya pencarian atau search cost, internal dan eksternal. Menurut Van Riel dan Bregan 2002, strategi merek atau brand strategi merupakan suatu rencana tersistematisasi serta proses implementasi, pembentukan serta pemeliharaan reputasi baik. Menurut Scholes dan Barnes 1999, brand strategi merupakan manajemen suatu brand atau merek yang mana ada berbagai aktivitas atau kegiatan yang mengatur semua elemen yang mempunyai tujuan membentuk suatu brand atau merek. Yang terakhir, ada beberapa pilihan menentukan strategi merek perusahaan antara lain. Yang pertama, strategi perluasan lini produk. Yang kedua, produk line extension strategi. Yang ketiga, strategi perluasan merek. Yang keempat, brand extension strategi. Yang kelima, strategi banyak merek atau multi brand strategi. Yang keenam, multi brand strategi. Dan yang ketujuh, strategi merek bersama atau co-branding strategi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syahrani. Strategi brand awareness yang bisa Anda coba yaitu yang pertama menjadi guest blogger, yang kedua mulai beriklan di mana-mana, ketiga buat slogan yang singkat dan menarik. Terakhir, penting untuk diingat bahwa meningkatkan kesadaran merek bukanlah suatu yang instan. Elemen-elemen brand equity atau ekuitas merek yang pertama brand awareness, kedua brand association, ketiga
bersifat quality atau persepsi quality. Yang keempat, brand loyalty. Peran brand equity yang pertama memberikan nilai terhadap suatu produk agar tetap berada di hati konsumen. Yang kedua, suatu nilai merek yang didasarkan pada seberapa kuat suatu nilai merek harus memiliki nilai loyalitas merek. Kesadaran konsumen, kualitas yang dipersepsikan, asosiasi merek, dan alat lainnya. Selanjutnya, brand awareness. Brand awareness menjadi tujuan utama bagi suatu perusahaan untuk mempromosikan produk maupun jasanya pada perusahaan tersebut. Brand awareness merupakan salah satu strategi untuk mencapai brand equity. Brand equity memiliki bentuk emosional dan kekuatan jaringan yang dimiliki oleh sebuah merek, yang mana brand awareness sendiri adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengingat dan mengenali kembali sebuah merek. Di dalam brand awareness terdapat 4 tingkatan Eckert, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada unaware of brand, 2 brand recognition, 3 brand recall, yang keempat top of mind. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskripsi kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta dengan menggunakan link Google Form Questionnaire. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Variabel atau atribut yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel keyakinan membeli dan evaluasi. Seberapa sering menggunakan, membeli harga terjangkau, rasa kualitas dari merek kecap Bango. Fitur produk, yaitu ada ukuran atau volume dan warna kemasan. Untuk variabel keyakinan normatif dan motivasi, itu ada peran anggota keluarga, peran teman, dan peran tenaga penjual. Untuk metode pengumpulan data, di sini ada kuesioner dan dokumentasi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Gilang. Selanjutnya yaitu metode populasi dan sampling. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh kelompok kami dengan menggunakan metode kuesioner dan dokumentasi. Berikut penjelasan lebih terperinci. Yang pertama ada metode populasi. Populasi merupakan jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Pada penelitian ini terdapat 50 orang dikatakan sebagai populasi karena berpartisipasi dalam penelitian ini. Yang kedua ada metode sampling. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel biasa disebut juga sebagai contoh. Nilai hitungan yang diperoleh dari sampel ini adalah disebut dengan statistik. Jumlah total responden pada penelitian kami ini berjumlah 50 responden. Terdapat 41 responden dengan persentase 81%, sedangkan laki-laki sebanyak 9 responden dengan persentase 16%. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode penelitian dari kelompok kami dengan menggunakan penyusunan laporan ini sebagai penelitian deskriptif dan kuantitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner. Dan kami menggunakan hasil jawaban responden untuk menganalisis brand awareness pada produk kecap Bango. Selanjutnya ada profil kecap Bango. Merek kecap manis yang diproduksi oleh PT Anugrah Setia Lestari untuk PT Unilever Indonesia Tbk. Kecap Bango dikenal sering membuat acara festival jajan Bango untuk memperkenalkan kuliner asli Indonesia. Kecap Bango awalnya merupakan sebuah industri rumah tangga yang dimulai pada tahun 1928 di daerah Benteng, Tangerang, Jawa Barat. Perjalanan Bango dimulai oleh Tejo Pitbun yang pertama kali dijajakan di toko kecil di garasi rumahnya. Nama Bango dipilih pendirinya dengan satu visi, yaitu agar produknya dapat terbang tinggi hingga ke mancanegara. Untuk data responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 41 frekuensi dengan persentase 82%, sedangkan yang laki-laki berjumlah 9 frekuensi dengan persentase 16%. Jumlah frekuensi total adalah 50% dan persentase 100%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurjana.
Karakteristik responden menurut usia. Di usia 15-20 tahun, frekuensinya adalah 26, presentasinya adalah 52%. Di usia 21-30 tahun, frekuensinya adalah 20, presentasinya adalah 40%. Di usia 30-40 tahun, frekuensinya adalah 1, presentasinya adalah 2. Di usia 41 tahun, frekuensinya ada 3, presentasinya adalah 6%. Karakteristik responden menurut pekerjaan. Pertama ada pelajar atau mahasiswa, frekuensinya adalah 26, presentasinya adalah 52%. Untuk ibu rumah tangga, frekuensinya adalah 1, presentasinya adalah 2%. Untuk karyawan, presentasinya adalah 23, presentasinya adalah 46%. Analisis top of mind. Hasil jawaban kuesioner berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Apa merek kecap yang terlintas di pikiran Anda pertama kali Anda ucapkan ketika membeli kecap? Yang pertama ada kecap Bango, frekuensinya adalah 44, presentasinya adalah 88%. Yang kedua ada kecap ABC, frekuensinya adalah 4, presentasinya adalah 8%. Yang ketiga ada kecap Indofood, frekuensinya adalah 2%, presentasinya adalah 4%. Analisis brand recall. Hasil jawaban kuesioner berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Sebutkan 3 merek kecap yang Anda ketahui. Manakah merek kecap yang sering Anda gunakan? Yang pertama ada kecap Bango, frekuensinya 44, presentasinya adalah 88%. Yang kedua ada kecap ABC, frekuensinya 4, presentasinya adalah 8%. Yang ketiga ada kecap Indofood, frekuensinya 2, presentasinya adalah 4%. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Sukma. Suka mute, sorry. Analisis brand recognition. Kami mengajukan pertanyaan bagaimana cara Anda mengetahui produk kecap Bango. Pada tabel tersebut, dengan cara melihat iklan dan memiliki frekuensi 23 dan presentasinya 46%. Dan dengan melihat logo memiliki frekuensi 27, presentasinya 54%. Jadi jumlah frekuensi 50 dan presentasinya 100%. Brand unaware. Pertanyaan yang kami ajukan di kuesioner yaitu apakah Anda mengetahui produk kecap Bango? Jawaban dari pertanyaan tersebut mayoritas orang mengetahui produk kecap Bango. Kesimpulan. Dalam menyusun makalah ini, penulis berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai sejarah, proses produksi, dan dampak kecap Bango dalam kuliner Indonesia. Melalui penelusuran informasi dan analisis yang dilakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa kecap Bango bukan sekedar sebuah bumbu, melainkan juga bagian terpisahkan dari warisan kuliner Indonesia. Dari proses fermentasi, kedelai yang unik, hingga cita rasa khas yang dihasilkan. Kecap Bango menjadi produk yang tidak hanya memperkaya rasa hidangan, tetapi juga menghubungkan kita dengan warisan leluhur. Kecap Bango bukan hanya sekedar bahan masak, melainkan pewaris budaya kuliner yang terus diperbarui seiring waktu. Saran dari kami supaya bisa tetap mempertahankan tradisi dan kualitas. Penting untuk terus mempertahankan tradisi dan kualitas dalam pembuatan kecap Bango. Perusahaan produsen dapat terus menjaga standar produksi untuk memastikan bahwa kecap Bango terus mempertahankan ciri khas yang perusahaan produsen dapat terus melakukan inovasi dalam pengembangan produk kecap Bango. Misalnya, menciptakan varian baru yang memadukan rasa tradisional dengan tren kuliner modern dapat menarik perhatian konsumen yang lebih luas. Menjalin kerjasama yang erat dengan
petani kedelai lokal dapat memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas. Ini juga dapat memberikan dampak positif pada ekonomi lokal dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam industri kecap. Ini adalah presentasi dari kelompok kita, yaitu kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.